Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan di majelis ini untuk dalam rangka bersama-sama berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah dengan jalan mengkaji seputar daripada tuntunan kita sebagai umat Islam, sehingga dengan kita mengkaji, mempelajari, ini mudah-mudahan sebagai sebab untuk mendapatkan petunjuk, dan dengan petunjuk itu insya Allah kita akan bisa menjalani hidup kita, mencapai kebahagiaan hidup, dunia dan akhirat. Untuk yang tidak bisa datang karena beberapa sebab, mudah-mudahan Allah memudahkan urusannya. Dan ya memang kalau padi nggak ditunggui ya udah ya ya nanti mudah-mudahan dengan hitungan hari kan sudah mau dipanen. Ada yang perlu disampaikan sebelumnya? Ini masih kemarin sampai di halaman 6 dan 7. Kita buka dulu di halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa min nafsi bani adama illa alaiha sadaqatun fi kulli yaumin tola'at fi samsu. Qila ya Rasulullah wa min aina lana sadaqatun tasaddaqu biha? Faqala inna abwabal khairi lakatiratun. Atasbihu wa tahmidu wa takbiru wa tahlilu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Wa tumitul adza 'anit tariqi wa tusmi'ul asma wa tahdil a'ma wa tadulul mustadilla ala hajatih wa tas'a bisyiddati saqaila ma'allah fanil mustaghid wa tahmilu bisyiddati dira'aika ma'adha'ifi wa hadha kulluhu sadaqatun minka ala nafsika. Dari riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Abu Dzar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah pada diri anak Adam melainkan wajib bersedekah pada setiap hari yang matahari terbit padanya. Kami ulangi, tidaklah pada diri anak Adam melainkan wajib bersedekah pada setiap hari yang matahari terbit padanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, dari mana kami mempunyai sesuatu untuk bersedekah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya pintu-pintu itu banyak sekali. Bertasbih, tahmid, takbir, tahlil, amar ma'ruf nahi mungkar, menyingkirkan gangguan di jalan, memperdengarkan, menjelaskan kepada orang yang tuli, menuntun orang yang buta, menunjukkan orang yang minta petunjuk pada keperluannya. Dengan sekuat kakimu, kamu menolong orang yang sedang mengeluh minta pertolongan. Dengan sekuat tenagamu, bisa kembali ulangi, dengan sekuat tanganmu kamu menolong orang yang lemah, maka ini semua adalah sedekah darimu. Maka ini semua adalah sedekah darimu pada dirimu.
Hadis riwayat Ibnu Hibban di dalam Sahihnya juz 8 halaman 171 nomor 3377. Jadi kita kembali kepada ya, sedekah walau paling kecil itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Bermacam-macam sedekah ternyata banyak yang bisa dilakukan karena pada hakikatnya sedekah itu macamnya banyak. Termasuk tadi diuraikan oleh Rasulullah. Kalau dari sisi membaca saja, jadi pintu-pintu kebaikan itu ternyata banyak sekali. Jadi bertasbih itu apa? Memuji Allah. Bertasbih. Terus bertahmid. Ya, tasbih itu apa? Memuji Allah. Tahmid. Baca alhamdulillah. Ya. Mensucikan Allah kalau bertasbih. Kalau bertahmid itu memuji Allah. Jadi memahasucikan Allah. Jadi pertama. Jadi namanya bertasbih. Bacaannya itu apa? Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah ini semuanya kan. Itu kalau kita baca. Itu nilainya sedekah. Jadi yang namanya sedekah itu setiap sesuatu yang mendatangkan kebaikan itu sedekah. Nah, ini dirinci oleh Rasulullah bahwa sedekah itu kalau dari sisi bacaan, udah dari tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dibarengi juga amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar ini sudah memerlukan satu perjuangan. Karena apa? Kalau yang namanya amar ma'ruf itu mungkin lebih mudah dibanding nahi mungkar. Karena kalau amar ma'ruf, orang tuh mengajak baik, itu resikonya sedikit. Nih kalau nahi mungkar, itu biasanya risikonya lebih banyak. Kalau amar ma'ruf tuh bahkan ya risikonya tuh boleh dikata tidak ada. Orang ajak baik kok. Amar ma'ruf tuh ajak kebaikan. Tapi udah nahi mungkar, jangan begitu, jangan begini. Karena ini menyalahi daripada aturan Allah, ini menyalahi Rasulullah. Nah itu sudah mulai di situ ada biasanya ada aksi, ada reaksi. Maka ya kita tidak hanya diwajibkan untuk amar ma'ruf, tetapi kita juga harus berani nahi mungkar. Nahi mungkar. Terus yang selanjutnya menyingkirkan gangguan di jalan. Kemarin sudah kita bahas kan. Jadi kalau orang itu menyingkirkan gangguan dari jalan, bentuknya apapun, sekecil apapun, itu ada nilainya sedekah. Ya. Memperdengarkan, menjelaskan kepada orang yang tuli. Ya, orang yang tuli. Ya, tuli dalam artian tuli fisik. Ya. Kan orang itu kadang kan ada yang tidak bisa mendengar sama sekali. Nah itu kalau dituntun supaya dia tuh mengerti ya maunya kemana, nah itu ternyata juga sedekah. Jadi menjelaskan kepada orang yang tuli, ada gangguan pendengaran. Atau menuntun orang yang buta. Jadi ada orang tuli, ada orang buta. Jadi kalau mungkin ada orang buta kok mungkin berjalan tidak tepat pada tempatnya, nah itu kita tuntun supaya orang tadi tidak terperosok di dalam ya, kebinasaan. Itu satu sedekah. Terus menunjukkan orang yang minta petunjuk pada keperluannya. Minta petunjuk. Termasuk menunjukkan kepada orang yang memang dia perlu sebetulnya, cuman dia tidak ngerti petunjuknya.
Sebetulnya mungkin sudah ada petunjuknya, cuman dia masih belum bisa memahami petunjuk itu, maka kita jelaskan. Nah, menjelaskan petunjuk kepada orang yang perlu mendapatkan petunjuk, itu adalah sedekah. Sampai disebutkan, dengan sekuat kakimu, kamu menolong orang yang sedang mengeluh, minta pertolongan. Jadi ada orang yang minta pertolongan, sampai kita berusaha semaksimal mungkin, sekuat kaki kita, sekuat pertolongan kita, untuk memberikan pertolongan kepada orang yang minta tolong. Ini amalan yang termasuk mendapatkan nilai sedekah. Dengan sekuat tanganmu, kamu menolong orang yang lemah. Jadi kadang orang yang lemah, itu dia minta pertolongan, atau mungkin tidak sampai minta, dan kita tahu, lah dengan sekuat tenaga kita, sekuat tangan kita, kita berikan bantuan untuk orang yang lemah. Maka ini semua adalah sedekah darimu pada dirimu. Jadi kalau orang yang beramal seperti ini, sebetulnya hakikatnya tuh, kebaikannya tuh bukan untuk orang lain, tetapi kepada diri kita sendiri. Jadi hakikatnya kita tuh menanam kebaikan, menanam pahala, menanam ya bentuk-bentuk sedekah kepada diri kita masing-masing. Cuman ini tadi kan lantaran kepada peristiwa-peristiwa orang lain tadi. Ada mungkin yang perlu ditanyakan? Bisa dipahami ya? Ya, kita lanjutkan. An Buraidata qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil is. Saya ulangi, fil insani situna wa salatumi'atin yapcilim. Dar. Wa salatumi'ati mapsilin. Fil insani situna wa salatumi'ati mapsilin. Fa'alaihi anta sodaqo'an kuli mapsilin minha sodaqotan. Qalu famanilladzi yutiqu dzalika ya Rasulullah. Qala ad-dukha'atu fil masjidi tadfinuha awi syai'u nujahihi minat tariq. Fa illam taqdir faraqata ya. Failam takdir faraqatad duha tujzi'u angka. Ya. Jadi lam takdir faraqatad duha tujzi'u angka. Dari Buraidah ya berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, dalam diri manusia itu ada 300 persendian yang ia harus bersedekah untuk tiap-tiap persendian itu. Para sahabat bertanya, lalu siapa orang yang mampu mengerjakan yang demikian itu? Ya Rasulullah. Beliau bersabda, engkau menutup dahak yang berada di masjid dengan tanah itu merupakan sedekah. Atau engkau menyingkirkan gangguan yang ada di jalan itu merupakan sedekah. Jika kamu tidak mampu, maka mengerjakan sholat duha 2 rakaat itu mencukupi bagimu. Hadis riwayat Ahmad 9820 nomor 23.059. Ini hadis sudah sangat populer. Yeah. Saking populernya, banyak orang yang mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Ternyata sholat duha 2 rakaat itu sudah mewakili daripada 360 persendian kita untuk bersedekah. Yeah. Jadi kalau persendian kita ini 360, kata Rasulullah, nah ini kita tinggal ngitung. Yang gerak-gerak ini betul nggak 360? Ya, ini ternyata sedekahnya itu sangat mudah yang diberikan oleh Rasulullah dengan jalan sholat duha 2 rakaat.
Mudah kan sedekah itu? Ya. Hadisnya sudah populer, gitu kan? Hadisnya populer, kemudahan bisa dijalankan, cuman kadang-kadang kita semua ini masih kurang bisa mengamalkan. Karena apa? Ya kesibukan. Makanya tadi kalau kita melihat kebaikan daripada sedekah itu, kalaupun kita mungkin tidak bisa sedekah dengan bermacam-macam yang disebut oleh Rasulullah di atas tadi, kita sebenarnya cukup sholat 2 rakaat, sholat duha 2 rakaat. Itu sudah mewakili daripada berbuat sekian kebaikan yang disebutkan tadi. Ya, insya Allah bisa dipahami. Ya, sekarang pahamnya bisa. Sekarang tinggal pengamalan. Ya. Kita usahakanlah untuk sesibuk apapun kita usahakan. Ya, kita selipkan waktu itu sholat 2 rakaat, sholat duha 2 rakaat. Kita selipkan. Ya, kita selipkan. Itu ternyata nilainya sangat luar biasa. Ye, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Tentang masalah duri, saya nggak mau juga masalah duri itu saya nggak tahu. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah salah saya menjawab seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tidak salah. Maksudnya itu teman saya itu duri itu termasuk namanya sedekah. Ya. Saya jawab ya. Saya nggak tahu masalah duri itu sedekah atau enggak, saya nggak tahu. Ya. Yeah. Ya memang sementara orang ada yang berpendapat bahwa genduri itu adalah merupakan bentuk sedekah. Yang itu juga nilainya berpahala apabila dilakukan. Lah gendurinya ini genduri bentuknya seperti apa? Ada enggak kandungan ibadahnya di situ? Ada enggak di situ pelanggaran terhadap tuntunan? Itu persoalannya dari situ. Kalau itu selama tidak ada tidak menyangkut masalah ibadah dan itu sifatnya hanya apa nih Go? Iya, kemanusiaan atau mungkin ya dikatakan apa jenenge? Ya sedekah tadi itu lah mungkin ya nilainya bisa juga timbul sedekah. Nggih, ya enggak apa-apa. Kalau memang dituntut dalilnya kita mungkin belum tahu ya belum tahu, ya enggak salah. Nggih. Kalau orang tuh bilang saya tidak tahu, itu sebenarnya tidak dituntut dalil. Kan ngoten. Dadi jenengan mau aku ora ngerti tenan, dalile ora ngerti tenan. Itu ya enggak salah. Kalau yang meyakini bahwa itu selama tidak ada. Kalau kan kita berpandangan sesuatu yang kira-kira ada unsur ibadah, ada unsur, ya kan? Nah, itu selama itu unsur-unsur ibadah yang memang dituntunkan, nah itu tidak masalah. Ya, ada dicontohkan oleh para nabi, para sahabat, atau mungkin termasuk Imam 4 itu juga menjalankan, termasuk tabiin ada riwayatnya, lah itu boleh lah. Jadi kalau selama tidak ada dalil yang mendasari itu, istilahnya ya Kanjeng Nabi tidak, sahabat tidak, tabiin tidak, Imam 4 pun tidak. Kalau kita mengatakan itu berpahala ya monggo bagi yang
berpaham bahwa itu mendapatkan nilai sedekah, ya monggo nanti bisa diterima. Ya, bagi yang tidak meyakini bahwa itu merupakan salah satu sedekah, itu ya tidak apa-apa. Oh, ini urusan pahala. Pahala itu urusannya dengan Allah. Sedang tadi di depan sudah disebutkan. Jadi fikuli ma'rofin sodakoh. Sesuatu yang baik. Baik itu maksudnya menurut aturan Islam itu namanya baik. Bukan baik menurut diri saya. Diri kita itu, wah ini bagi saya baik. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Islam. Karena baik itu harus sesuai dengan aturan Islam. Yeah. Jadi memang dalam hal ini mungkin kita tidak jenengan termasuk orang yang tidak ngerti. Ya, kalau ditanya ya mboten napa. Enggak apa-apa ya. Saya enggak tahu betul. Karena saya tidak tahu, saya tidak mengamalkan. Lah bagi yang mengamalkan monggo, saya tidak mencela. Saya tidak napa jenenge? Ya aku ora ngarani nek kuwi elek anu ya monggo silahkan. Kalau memang ada nilai kebaikannya nanti kembali kepada dirinya masing-masing. Yeah. Bisa dipahami ya. Jadi ini tadi, jadi macam-macam sedekah itu Nabi sudah menyebutkan demikian banyak. Tapi pada intinya anjuran sedekah itu ternyata sekecil semudah apapun bisa dilakukan. Contohnya, nek kita hanya mengatakan hanya 2 rakaat sholat duha, itu pun kita kulolan penjenengan, itu belum tentu bisa melaksanakan dengan istiqomah. Ya itu. Padahal kalau kita baca ya subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, wallahu akbar, nah itu mungkin bisa itu. Tapi udah sampai pada yang ini tadi, yang berjuang dengan kakinya, yang berjuang dengan tangannya, harus amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kan berat itu. Karena berat, ya semua itu mungkin tidak bisa dijangkau, hendaknya sholat ya duha 2 rakaat. Sholat duha itu berapa rakaat? Maksimal 8. Minimal 2 rakaat. Jadi kalau kita tidak bisa mengambil yang 8 rakaat, ya 2 rakaat. Dan waktunya tuh bebas. Dari terbit matahari paling pagi itu sampai sebelum duhur. Ya, nanti kita usahakan. Yang sudah istiqomah, alhamdulillah. Yang belum kita mulai. Dan kita berazam. Yang sudah istiqomah, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu satu bentuk sedekah yang termasuk ya dikatakan itu ringan di dalam mengerjakan, tetapi itu berat di dalam timbangan. Ya. Contoh Rasulullah menyampaikan khofifatani, ya 2 kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Baca itu saja. Itu gampang kita baca, itu ternyata memperberat timbangan amal di mizan. Makanya kalau kita itu sudah diajari oleh Nabi kita dengan kebaikan-kebaikan, itu enggak diambil, kadang kita ngambil yang lain. Iya, ambil yang lain. Ya, ngomong-ngomong ning ora pati enek manfaate. Lah ini padahal 2 ucapan yang bernilai tinggi di hadapan Allah. Nggih, bisa dipahami nggih? Mungkin ada pertanyaan dari ini tadi, yang sedikit ini tadi? Belum? Kita lanjutkan lagi. Nggih. Ada teman saya ngomong Pak, salat duha itu ada 4 rakaat. Saya melaksanakan 2 rakaat. Hadisnya bilang ada 4 rakaat. Saya nggak tahu apakah hadis itu tuh ada dalilnya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat duha, nanti jangan buka di sholat sunnah. Jadi sholat duha itu Nabi menyampaikan paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 8 rakaat. Mau 2 ya monggo, mau 4 ya monggo, mau 6 ya monggo, mau 8 ya bagus gitu loh. Kalau tadi itu ada kawan jenengan kok melaksanakan, oh nek saya 4 monggo, tapi jangan menyalahkan yang 2. Seolah-olah misalnya, wah sing 4 itu yang paling sukeh, enggak. Yang 2 juga sukeh, yang 4 monggo, 6 monggo sampai 8 itu garis yang diberikan oleh Rasulullah. Nah, kita tinggal pilih yang mana silakan. Itu apa hikmahnya? Hikmahnya itu kalau orang itu mempunyai waktu yang singkat, mungkin bisa mengambil 2 rakaat. Waktunya singkat. Saya ini istirahat, waktunya singkat. Saya tak sholat 2 rakaat. Sudah selesai. Kita sudah mewakili anggota badan ruas-ruas 360. Tapi kita waktunya agak longgar, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat. Ini maksimal 8 rakaat. Yeah. Oh ya. Nah, itu saya belum tahu dalilnya. Ya. Kalau yang kita ambil dalil umum itu sholatul lail wa nahar, untuk sholat sunnah itu rakaat ini siang dan malam untuk sholat sunnah itu 2 atau masna nah 2. Itu dalil umum. Termasuk sholat duha itu adalah sholat sunnah yang dilakukan siang hari 2 paling minim. Kalau yang dilakukan seperti sholat duhur pakai atahiyat awal, itu saya belum mendapatkan dalilnya. Belum mengerti dalilnya. Mungkin yang melaksanakan itu malah sudah tahu, sudah punya dalilnya. Maka jangan menyalahkan. Ya, tanya saja kepada kawan sampean tadi itu. Apa jadi dalil ini nek sing tak ngerteni kok loro atahiyat akhir. Terus nanti tambah 2 lagi sampai 8 rakaat itu yang saya tahu. Kalau yang pelaksananya 4 rakaat terus 2 rakaat duda tahiyat awal saya belum tahu. Mbok saya dikasih tahu. Kan ngoten kudune. Jadi kita melaksanakan itu sesuai dengan dalil. Jadi kita nggak nyalahkan, tapi kita akan perlu adanya dalil. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terus kita lanjutkan lagi. Dari Musanir bin Akdor bin Muawiyah bin Qurrah, dari ayahnya ia berkata, dahulu saya bersama Makil bin Yasar, kami berjalan di suatu jalan, lalu kami melewati sesuatu yang mengganggu di jalan. Maka dia menyingkirkannya atau membuangnya dari jalan tersebut. Kemudian ketika aku melihat seperti itu, maka aku pun mengambil dan membuangnya. Kemudian ia memegang tanganku dan bertanya, hai anak saudaraku, apa yang mendorong kamu melakukan perbuatan itu? Aku menjawab, wahai paman, aku melihat kamu berbuat sesuatu, maka aku pun berbuat seperti itu. Kemudian dia berkata, aku pernah. Ya, saya ulangi. Kemudian dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, maka akan dicatat baginya kebaikan. Dan barang siapa yang diterima kebaikannya, dia masuk surga. Ini hebatnya sahabat itu. Kalau ada orang yang berbuat baik tidak mau ketinggalan. Jadi ada yang menyingkirkan gangguan dari jalan itu sudah
Sudah tersingkir tapi dia masih ikut juga gitu. Ikut juga menghilangkan gangguan itu. Artinya jangan sampai, kan kadang ini misalnya salah satu contoh, ketika kita jalan di jalan ada gangguan, mungkin ada ular yang sudah mati di jalan, terus kita singkirkan. Ya, kita nyingkirkan, itu ular mati di jalan itu kan mengganggu orang lain tuh. Ya. Malah kadang-kadang kita itu buangnya malah ke jalan tuh salah malah. Wong ulo lho malah gua eneng dalan. Alasannya apa? Main keplindes mobil. Nah itu salah. Yang baik itu kalau ada ular, itu ya dipendem, dikubur. Nah ini orang tadi ada ular yang sudah terbunuh di situ, dibuang di jalan, terus disingkirkan oleh orang yang pertama tadi. Lihat temannya tadi, ya, temannya tadi ikut juga menyingkirkan. Kalau yang pertama tadi sekedar menyingkirkan supaya orang selamat di jalan, yang kedua tadi mungkin berusaha untuk mengubur. Lah gitu loh. Jadi disingkirke terus dikubur. Lah ini kedua-duanya mendapat nilai sedekah, berpahala semua. Ini memang termasuk ya, kalau zaman sahabat tuh kebaikan tuh selalu disik-disikan. Apa namanya? Disik-disikan. Jangan sampai ketinggalan. Nah, awak dhewe lah rebut carry. Ya, rebut carry. Rebut carry itu apa namanya? Pokoknya kalau kebaikan tuh ngendil. Ngendil tuh pokoknya carry rapopo gitu loh. Agak belakang nggak apa-apa. Nah, itu kita biasanya pada umumnya. Kalau nggak percaya jangan di masjid. Iya, di masjid tuh kalau di depan itu diajak terus udah sawu suku vakum Pak Inal Tasukufi minta mami sholat sudah imamnya udah berdiri. Itu orang segera merapatkan barisan. Malah diutruk-utrukkan. Kowe wae, kowe wae, kowe. Nah, seperti itu kan itu yang terjadi. Nah, itu. Jadi kalau sudah imam tuh sudah mari siapkan, luruskan itu ndang mestinya set gitu. Orang malah pelayanan yang buri. Malah jongkong-jongkongan kowe wae. Kalau kebaikan tuh nggak usah kowe wae. Udah langsung mendahului set ya gitu. Itu yang terjadi kebanyakan di tempat kita ini. Nah, ini kalau kita itba Rasul, itba para sahabat ini luar biasa. Ini baru menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu sudah berebut supaya semuanya mendapatkan nilai sedekah. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita tiru yang seperti ini. Kalau baik ini ditiru kan. Ya. Terus halaman 9 yang di atas. Langsung kita baca artinya saja. Dari Aisyah ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap manusia dari Bani Adam diciptakan atas 360 persendian. Maka barang siapa yang mengagungkan Allah, bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, istighfar kepada Allah, menyingkirkan batu dari jalan orang banyak, atau menyingkirkan duri atau tulang dari jalan orang banyak, amar ma'ruf dan nahi mungkar sebanyak 360 persendian, maka sungguhnya dia berjalan pada hari itu sedangkan ia telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Jadi ini kalau kita simpulkan itu, ternyata persendian kita ini mempunyai sesuatu yang perlu sedekahi. Lihat sedekah ini wujudnya termasuk diantaranya tadi. Ya. Jadi Allahu Akbar itu mengagungkan Allah itu bertakbir, bertamid. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Ya kan? Terus istighfar. Nah itu. Maka kalau kita melihat
Dari hadis-hadis riwayat itu Nabi itu dalam satu hari tidak kurang dari 100 kali dalam beristighfar. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah padahal orang sudah dijamin maksum itu. Maksum itu apa? Iya. Sudah bersih dari dosa. Maka ketika para sahabat bertanya, ya Aisyah, ini Rasulullah ini ibadahnya kok sampai bengkak-bengkak. Kakinya tuh bengkak-bengkak. Padahal beliau adalah maksum, orang yang terpelihara dari dosa. Ibadahnya sudah semacam itu, sampai kakinya bengkak. Karena apa? Berdiri dalam sholatnya tuh lama. Karena yang dibaca ayatnya itu tidak pendek-pendek, ayatnya panjang. Kalau riwayat itu menyebutkan habis ngisak sampai 2/3 malam, sampai sebelum subuh. Itu Rasulullah itu sholatnya sampai seperti apa coba? Itu sudah orang yang terangkat dari dosa aja, ibadahnya luar biasa. Ini kan kita bisa ambil satu hikmah. Lah kita ini, dosa kita ini belum karuan diampuni, ibadahnya orang patek tekun, ya kan? Apa sudah merasa kita tuh diampuni dosanya? Kan belum pernah. Ya, masih dosa banyak yang kita lakukan. Karena banyak kewajiban yang masih kita tinggalkan. Banyak sunnah yang belum kita lakukan. Padahal antara kewajiban yang kurang maksimal dalam menjalankan itu ditutup dengan sunnahnya. Lah sunnahnya ora, kewajibannya kurang. Itu kan nanti bisa tekor. Bisa tekor. Maka nanti di hari kiamat itu awalu ma yukasabu bihil abdu yaumal kiamah asolah. Pertama kali sebelum bangkit. Bangkit pertama kali yang ditanyakan tentang sholatnya. Kalau sholatnya itu betul, benar, diakui oleh Allah, ya semua amalan yang baik insya Allah sudah sempurna seluruhnya. Itu dari sholat wajibnya dulu. As-sholatu maktubah itu yang diperiksa dulu. Kalau as-sholatu maktubahnya itu kurang, itu malaikat suruh melihat sholat sunnahnya. Berarti kan sholat sunnah itu ada manfaatnya tuh. Minimal untuk menambali sesuatu kewajiban yang kurang. Apa kita yakin sholat kita ini hebat besar? Belum, masih banyak kekurangan kita. Banyak kekurangan tentang sholat wajibnya. Maka kita ngelenggono bahwa kita ini masih kurang, masih banyak yang belum kita penuhi kewajibannya, ya kita tambahi dengan sholat sunnahnya. Karena sholat sunnah itu manfaat diantaranya adalah bisa menutupi kekurangan sholat wajib. Apalagi dilihat dari ini tadi. Ya, sedekahnya ini luar biasa nilainya. Padahal itu kalau kita katakan 2 rakaat sholat duha. Itu sudah mencukupi daripada sedekah 360 persendian. Gitu. Dan insya Allah ini kita bisa semua ini. Ya. Seperti ini. Maka barang siapa yang mengagungkan Allah, bertakbir, bertahmid, tahlil, tasbih, istighfar pada Allah, ya itu kan bisa semua itu. Tinggal kita napa niku? Membiasakan. Ya. Kalau orang tuh biasa membaca seperti itu, ya namanya biasa. Kalau tidak nanti ada sesuatu yang kurang. Tapi kan kadang orang tuh nek biasa ngomong elek. Kuwi nek ngomong elek ya ada sesuatu yang kurang. Ini seperti itu juga. Jadi kalau orang tuh sudah biasa ngomong baik, kok orang ngomong baik, wah itu ada sesuatu yang kurang. Maka ini sampai Rasulullah menyampaikan ini supaya kita sebagai umatnya itu banyak berbuat ini untuk mengsedekahi dari 360 persendian kita. Maka itu nanti kebaikannya akan kembali kepada dirinya
sendiri dan lebih dari itu. Nah, ini kita, maka sesungguhnya dia berjalan pada hari itu sedangkan ia telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Loh. Jadi orang tuh kalau sudah bisa sedekah minimal 2 rakaat sholat duha tadi bisa terhindar dari api neraka. Terus yang di bawahnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pada suatu hari ada seorang laki-laki berjalan di suatu jalan, kemudian mendapati sebuah dahan yang berduri yang mengganggu di jalan. Lalu dia menyingkirkannya. Maka Allah berterima kasih kepadanya, menerima amalnya, sehingga mengampuni dosa-dosanya. Ini karena apa? Allah tuh maha penerima kebaikan. Sehingga ada orang yang menyingkirkan gangguan dari jalan, itu langsung direspon oleh Allah. Jadi ngantek itu gambaran loh. Gambarannya ngantek Gusti Allah terima kasih kepada orang itu loh. Apa enak Gusti Allah terima kasih itu. Ini menunjukkan bahwa apa istilahnya itu. Untuk menjunjung tinggi kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Itu ternyata Allah tuh mengangkat derajat tinggi. Malah kadang kita ini kalah gitu. Kalah. Wis diapiki wong kadang awake dhewe ora matur nuwun. Yang Gusti Allah aja matur nuwun. Kita kadang enggak matur nuwun. Walaupun di dalam kewajiban itu ada istilah la syukra ngalal wajib. Tidak ada syukur, tidak ada terima kasih dalam kewajiban. Ini kita orang timur saja. Orang-orang timuran ini. Itu kadang matur nuwun itu kadang kurang mendapat perhatian. Itu sesama kita. Allah saja dalam menanggapi orang yang berbuat kebaikan baru nyingkirkan sesuatu yang mengganggu aja sudah Allah merupakan saya berterima kasih. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan menerima amalnya. Karena orang tuh kalau sudah melakukan gangguan dari jalan itu biasanya amal tuh lebih ikhlas. Kalaupun ini gangguan itu tidak mengenai saya, walaupun gangguan tidak mengenai orang lain, ning minimal saya tidak terkenai diri saya sendiri. Ya, itu sakit seperti itu. Nah, sakit perhatiannya. Sehingga orang tuh kalau bisa membuang gangguan manusia, apalagi ini tadi kan ada gambarannya, kalau orang tuh bisa menyingkirkan dari gangguan kaum muslimin, itu lebih khusus tuh. Kaum muslimin tidak umum, tetapi ini khusus kepada kaum muslimin. Oh, itu nilainya sangat besar. Yeah. Jadi ada kebaikan yang sampai Allah berterima kasih, sampai menerima amalnya, sampai mengampuni dosanya. Yang di bawahnya. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sesungguhnya aku telah melihat seorang laki-laki bersenang-senang di surga disebabkan dia memotong sebuah pohon di jalan yang mengganggu orang banyak. Yeah. Nanti jangan dikira motong gangguan di jalan tuh ternyata bisa masuk surga dan bisa senang-senang di dalam surga. Ternyata apa itu? Amalannya suka memotong gangguan di jalan. Suka menyingkirkan gangguan di jalan. Apalagi gangguan orang banyak, yang mengganggu orang banyak. Ini memotong pohon. Mungkin kita kan ya kadang-kadang kan mengerti, wah ini kalau kita potong ini menyelamatkan orang banyak. Jangan malah senang. Ben abru osisan ben akeh do cilaka kan itu.
Jadi ada orang senang kalau orang itu cilaka, ada yang prihatin kalau ada orang yang cilaka. Maka karena rasa keprihatinannya dia singkirkan, dia buang gangguan itu. Ini gangguan tuh mengenai orang kok seneng, nah itu ada alamat. Alamat. Kalau tadi Allah sudah memberikan satu kebaikan dengan nanti orang yang menyingkirkan gangguan dari jalan itu akan bersenang-senang di dalam surga, lah nanti dia ini akan celaka di dalam neraka. Kita lanjutkan lagi. Insya Allah bisa dipahami ya. Enggak terlalu sulit kok ini. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki berjalan lalu mendapati dahan pohon di tengah jalan. Dahan pohon itu apa? Pang, iya kan? Pangnya itu di tengah jalan. Lalu dia berkata, demi Allah, saya akan menyingkirkan dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka ia dimasukkan ke dalam surga. Jadi sampai dia tuh bersumpah, demi Allah, saya akan menyingkirkan dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Sampai disebutkan, tidak mengganggu kaum muslimin. Bukan berarti mengganggu yang lain muslim tuh baik, tidak seperti itu. Itu orang muslim tuh selamat dari perbuatannya. Walaupun di luar orang Islam tuh juga harus seperti itu. Bukan kok berarti sing selamat orang Islam tok liyane men cilaka, enggak seperti itu pemahamannya. Kalau pemahamannya itu orang muslim itu darah kita sendiri. Itu adalah saudara kita sendiri. Kalau itu selamat saya akan senang. Lebih-lebih orang lain. Lebih-lebih orang lain. Itu akan lebih senang lagi. Muslim aja senang, apalagi di luar orang muslim. Orang terhilang dari gangguan di jalan kan ikut senang. Terus dari Anas bin Malik ia berkata, ada sebatang pohon melintang di jalan sehingga mengganggu perjalanan orang-orang. Maka datanglah seorang laki-laki lalu memotongnya dari jalan umum itu. Anas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah melihat dia bersenang-senang di bawah naungan pohon surga. Jadi kebaikan yang didapat itu, pahala yang didapat itu bagi orang yang memotong dahan yang menghalang manusia tadi, nanti di sana ada namanya pohon dan dia akan bernaung di dalam surga, di bawah naungan pohon di dalam surga. Jadi antara dunia dan surga itu sepertinya ya lihat amal kita aja. Kalau orang tuh beramal di dunia tentu akan nanti istilah Jawa ki wong ki metik apa yang ditandur. Napa istilahnya napa jenengan? Iya, sapa sing nandur ngunduh. Jadi perbuatan kita di sini tuh nanti di sana tinggal ya itulah hakikat perbuatanmu itu. Nggih. Hakikat perbuatanmu itu ya tinggal diunduh di sana. Jadi di sana nanti tidak ada orang yang beramal soleh, tidak ada. Tinggal mendapat balasan dari amal yang dilakukan. Baik itu soleh maupun tidak soleh. Semuanya akan mendapat balasannya. Terus ini ada agak panjang nih. Dari Abu Athir As-Suhaimi, dari ayahnya ia berkata, saya pernah bertanya kepada Abu Dzar. Pada waktu itu saya berkata, wahai Abu Dzar, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan. Apabila dilakukan oleh seorang hamba akan menyebabkan masuk surga. Abu Dzar menjawab, aku pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menjawab, yang bisa menyebabkan masuk surga yaitu satu, beriman kepada Allah.
Iman. Iman itu modal utama. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, bukankah iman itu harus disertai dengan amalan? Beliau sama-sama bersabda, kemudian memberikan dari apa yang telah direzekikan oleh Allah. Ya. Jadi yang kedua, satu imannya dulu ditanamkan, yang kedua kemudian memberi dari apa-apa yang telah direzekikan oleh Allah kepadanya walaupun sedikit. Jadi Allah tuh memberikan pada kita itu seberapa Allah beri, ya itu kita keluarkan. Apalagi ini disebutkan langsung tentang rezeki. Nah, itu keluarkan walaupun sedikit. Maka di dalam ayat itu kan disebutkan tuh. Ya, surat tapi jangan buka lagi di surat Fatirnya. Surat ke-35. Pun ketemu. Ayat sekitar 30. Ya, coba yang 30. Ada lagi ayatnya sebelum tersudahnya itu. Coba. Nah, oke. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan sholat dan merupakan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan kepada perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Ada lagi satu ayat. Karena ini kan wa anfaqu mimma razaqnahum sirron wa alaniyah. Kalau yang satu yang itu deh. Darok was sarok wa darok. Ali Imran ya. 134 atau 133. Seratus tiga puluh empat. Alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Iya kan? Jelas kan ayatnya? Alladzina dan orang-orang yang yungfikuna berinfak fisarroi badoroi. Sarok badoroi. Jadi orang yang menafkahkan hartanya, yang rezeki Allah diberikan kepadanya tadi, di halaman 11 tadi disebutkan, ya, beliau sallallahu bersabda, kemudian memberikan dari apa yang telah direzekikan oleh Allah kepadanya walaupun sedikit.
Ini Rasulullah ini perintahnya. Karena di dalam ayat disebutkan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadara, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, baik longgar maupun apa? Ya sempit itu pripun? Nek longgar ki ya jenenge wong longgar. Ya, sempit itu jenenge wong mepet. Maka karena saking sempitnya disebutkan ya harus dikeluarkan walaupun hanya sedikit. Yeah. Jadi perintahnya di dalam Quran itu dalam berinfak itu tidak usah menunggu banyak. Gitu loh. Jadi tidak usah menunggu banyak. Kalau adanya sedikit, ya keluarkan sedikit. Keluarkan sedikit. Maka tadi Nabi kan memberikan satu nasihat tuh. Ya. Kemudian memberikan dari apa yang telah direzekikan. Jadi oleh Allah kepadanya walaupun sedikit. Nah, jadi kalau kita infak itu tidak usah menunggu banyak. Ya ketika sedikit itulah kita keluarkan. Jangan melihat orang yang infaknya banyak. Lah kita punyanya sedikit akhirnya tidak berinfak. Apa ngono caranya? Keliru caranya. Caranya kita diberikan oleh Allah rezeki yang sedikit ya kita keluarkan sedikit sesuai dengan kemampuannya. Yeah. Terus yang selanjutnya, jika orang itu tidak mempunyai sesuatu yang akan diberikan kepada orang lain, beliau sama bersabda, berkata yang baik dengan lesannya. Jadi kalau mau sedekah, mau memberi rezeki, mau ini, memang tidak ada yang diberikan. Ya ora enek, namanya ora enek, ya ora enek. Nah itu Nabi memberikan nasihat lagi, berkata yang baik dengan lesannya. Jadi berkata yang baik, jangan berkata yang tidak baik. Wes iki rezekine mepet, paribasane wong melarat, ngomongane elek. Lah itu wis ora nek pilihane. Ya. Ora nek pilihane. Wong melarat ngomongane trocoh. Wong melarat ngomongane ora memberikan pendidikan pada orang lain. Ya. Itu sudah halah dene. Enggak ada pilihannya namanya. Maka Allah tadi lewat Nabi menyampaikan kalau tidak bisa memberikan rezeki yang Allah berikan yang hanya sedikit tadi, ya nek ngomong yang sing apik. Aku bertanya lagi, jika seorang itu orang yang susah bicara, yang bicaranya tidak jelas, tanya lagi nih sahabat ini, karepe nek ra iso sedekah sing sithik tadi, ya kon ngomong sing apik. Lah ya Rasulullah, lah gimana kok orang ini tidak bisa ngomong. Nek ngomong kuwi ora pati cetha. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, menolong orang yang teraniaya. Jadi nek ngomongane ora pati cetha, itu ya nulung wong sing teraniaya, sing terdolimi. Aku bertanya lagi, jika ia orang yang lemah, yang tidak punya kekuatan, nulung ora iso, wong dia tidak punya kemampuan untuk nolong. Beliau selalu bersabda, hendaklah ia berbuat atau menolong orang yang lemah akalnya. Jadi nenek wong lemah akalnya itu dibantu, ditolong, diberikan solusinya. Malah nek kadang awake dhewe kan malah nek wong rodok bodoh itu kan malah dionyo-onyo. Malah digoblok-goblok itu apa jenenge? Malah tidak memberikan satu pendidikan yang baik. Wis sedekah ora duwe, ngomong apik ora iso, nek ngomong apik ora iso, nek upama iso ngomong kuwi ngomongnya ora jelas. Lah gimana caranya? Bantu kepada orang yang teraniaya
teraniaya. Ya bagaimana saya membantu wong saya sendiri loh lemah. Nek ngono carane ya kowe, ya gitu loh maksudnya. Hendaklah kamu napa niku? Menuntun, memberikan orang yang lemah akalnya. Jadi menolong kepada orang yang lemah akalnya. Jadi wong lemah akalnya itu berbeda. Apa bodoh ngono? Ya, mungkin idiot bisa atau mungkin IQ-nya di bawah normal. Nah, itu perlu ditolong supaya akalnya ini ya kalau dia memang akalnya lemah ya itu harus ditolong. Jangan malah diblesek-blesek nih. Wong kena arep gejegleng malah rono maju neh. Lah bareng gejegleng malah dikeploki. Nah, ini enggak betul. Jadi kalau kita mau memberikan pertolongan kepada orang yang lemah akalnya, ya dengan jalan harus diselamatkan, dituntun. Beliau SAW menoleh kepadaku dan bersabda, apa saja yang bisa kamu lakukan dengan membiarkan saudaramu berbuat kebaikan, maka biarkanlah orang yang melakukannya. Jadi apa saja yang bisa kamu lakukan dengan membiarkan saudaramu berbuat kebaikan, maka biarkanlah orang-orang melakukannya. Dan jangan mengganggunya. Jadi kalau ada orang yang lemah akal, ya katakanlah orang yang tidak pandai, orang yang bodoh, itu berbuat sesuatu, yang penting orang ganggu. Yang penting tidak mengganggu. Selama itu tidak mengganggu, biarkan. Berbuat apa saja, biarkan. Tapi kalau sudah mengganggu, itu perlu ditolong. Caranya nolong ya supaya jangan mengganggu. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, sungguhnya ini semua nasihat yang memberi kemudahan. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi Tuhan yang jiwaku di tangannya, tidaklah seorang hamba melakukan di antara amal-amal tersebut dengan mengharapkan pahala di sisi Allah, melainkan pada hari kiamat amalan itu akan datang membawanya sehingga memasukkannya ke dalam surga. Ini nanti orang yang berbuat seperti ini akan mendekati kepada orang yang berbuat amal ini tadi. Ternyata orang yang berbuat amal tadi, nanti amalnya itu mendekat. Nah itu nanti akan menuntun ke dalam surga. Maka nanti jangan gumun. Kalau kita berbuat kebaikan, ya sekecil apapun, sampai ini tadi banyak macamnya ini tadi, yang sedekah wujudnya tadi, itu nanti akan datang kepada kita di hari kiamat. Dan itu nanti akan menuntun kita sampai ke dalam surga. Ya, jadi orang tuh makanya di dalam hadis itu disebutkan barang siapa ya Al-Qur'anu apa nih? Safiun musafaun. Jadi Quran itu adalah syafaat yang bisa mengsafaati. Maka barang siapa yang menjadikan Quran di depannya nanti akan masuk ke dalam surga. Maka barang siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, nanti akan terpelanting ke dalam neraka. Jadi orang tuh nanti kalau orang tuh menggunakan Quran untuk hidupnya dalam keseharian itu dituntun oleh Quran, dibimbing oleh Rasulullah, itu nanti dengan amalnya tuh langsung apa sih? Menjadi penuntun ke arah surga. Yeah. Jadi yang banyak di sini. Jadi orang tuh masuk surga banyak karena amalnya. Ya, amal baik itu nanti akan menuntun ke dalam surga. Itu udah pasti. Ya. Maka coba diulang lagi di halaman pertama itu coba. Jadi kita jangan meremehkan amal yang sedikit, yang kecil. Ya. Itu sampai judulnya loh. Di bawah judul tuh. Di surat An-Nisa ayat 40. Innallaha la yadlimu mithqala dzarratin fa in taku hasanatan yudhaibha wa yu'ti miladunhu ajran azima.
Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang walaupun sebesar darah, dan jika ada kebajikan sebesar darah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan akan memberinya dari sisinya pahala yang besar. Jadi amal itu kecil, tetapi nanti di sisi Allah dibesarkan, baru ditimbang. Jadi makanya Allah tidak menyia-nyiakan. Kalau itu amal baik walaupun kecil, itu jangan dianggap itu sesuatu yang remeh. Itu nanti akan dibesarkan dulu baru ditimbang. Yeah. Ini karena apa? Karena maha kasih sayangnya Allah. Maha kasih sayangnya Allah. Saking kasih sayangnya Allah di ayat di bawahnya, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Ini maha kasih sayangnya Allah. Sehingga dari sinilah mestinya sebagai orang yang beriman, tadi kan landasannya pertama harus beriman dulu. Yeah. Maka Nabi ketika memberikan nasihat kepada Abu Dar, itu ternyata imannya dulu tanamkan. Karena iman itu nanti akan menjadi ujung, menjadi pondasi untuk menerima amal-amal yang lain. Ya, karena kalau orang itu tidak ada iman, walaupun itu amalnya baik, itu nanti seperti fata morgana. Ya, fata morgana di dalam surat An-Nur itu. Jadi seperti fata morgana. Jadi tampaknya itu amalnya baik menurut pandangannya, karena tidak dilandasi karena iman, nanti di akhirat hilang. Hilang. Mungkin dunia bisa merasakan. Dunia, karena banyak orang memuji, orang banyak menyanjung, tetapi nanti di sana nggak dapat apa-apa. Karena apa? Karena dia memang hanya ingin pujian manusia, karena tidak dilandasi karena iman. Karena tidak dilandasi karena iman. Maka iman ini sangat penting untuk kita semuanya. Itu landasan utama yang harus kita punyai. Maka saking kasih sayangnya Allah pada kita, sehingga berbuat baik yang hanya satu, itu akan dinilai minim 10. Minim itu. Bahkan di Al-Baqarah ayat 261 disebutkan bisa dilipatkan sampai 700 kali. Bahkan di dalam ayat itu disebutkan bighairi hisab, tidak ada hitungan. Artinya apa? Artinya orang yang dikasih oleh Allah itu diberikan pahala bighairi hisab dan masuk surga tanpa hitungan. Tanpa hisab. Iya. Ini. Maka ini mudah-mudahan kita bisa meraih ke sana walaupun sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sehingga kalau mampunya kita baca dengan lesan, kita baca dengan lesan. Mampunya kita bisa menyingkirkan diri dengan tenaga. Bisanya amar ma'ruf nahi mungkar, ya kita dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya apalah yang kira-kira mengganggu jalan untuk kaum muslimin berjalan, itu kita singkirkan, insya Allah di situ banyak nilai pahala. Itu pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil di materi dalam malam hari ini, karena ini sifatnya hanya melanjutkan. Kemarin sudah kita bahas dari halaman 1 sampai halaman 5. Ya semoga dengan kita belajar ini kita mendapatkan satu hidayah, satu kebaikan, satu jalan untuk masuk surga. Ya prinsip boleh, ya boleh, karena itu membayar cuman tertunda. Lah tentunya karena tertunda kan ada sesuatu yang masih kurang, terutama untuk membayar sapinya, korbannya. Ya. Lah itu ada dua
dua cara. Mungkin bisa mencari istilahnya siapa yang bisa menutup dulu, yang pertama, talangi dulu. Yang kedua, ya mohon untuk pembayaran sapinya bagi yang dikorbankan, apa bisa kira-kira di pending sampai mendapatkan tadi panen gitu loh. Ya, berarti memang sudah apa istilahnya kesepakatan yang tidak tertulis atau gimana, itu sudah memang ya rutin ya. Itu hanya teknis saja, teknis pembayaran yang tertunda. Jadi pada prinsipnya boleh lah, ya, boleh, insya Allah boleh, insya Allah tidak menyalahi. Nah, mungkin, nah ini kalau sudah seperti itu berarti kita harus ada risiko cadangan, apa namanya, risiko, iya, jadi hanya ada risiko, yang perlunya kan ada risiko namanya. Ya, misalnya sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, akhirnya panennya gagal. Nah, itu kan berarti tertunda lagi lah. Nah, bagi yang mau dipinjami atau yang menutup tadi, kira-kira bisa nggak seperti itu, kan ngotot masalahnya ini. Ya coba nanti dirembuk dulu sama, kalau ini untuk intern kita, ya kan? Nanti dirembuk dulu sama pimpinan sini, pimpinan pengajian sini, pimpinan sini. Nah kalau tidak bisa, pimpinan sini masuk ke perwakilan kan, ngotot. Iya. Ya. Nah, nanti dibicarakan di belakang. Yang lain, monggo. Jadi pemahaman tentang badal haji atau badal umroh, wakil. Itu memang ada dua pendapat di antara kaum muslimin. Yang satu berdasarkan riwayat bahwa ada sahabat datang kepada Nabi mengatakan bahwa ya saya akan menghajikan orang tua saya. Nah, pada saat itu belum terlaksana kedahuluan meninggal. Akhirnya itu karena sudah cita-cita, ya anaknya sebagai gantinya. Itu peristiwa pernah terjadi seperti itu. Ada juga yang berpendapat badal haji ke ganti itu bisa diwakilkan kepada orang lain. Nah, itu ada yang pendapat seperti itu. Yang lagi ada berpendapat bahwa haji umrah tidak bisa diwakilkan. Karena bagaimana juga amal itu nanti akan dengan orang yang berbuat, ya kan? Itu dengan landasan itu, sehingga ya dua pemahaman itulah yang berbeda di kalangan kita. Nah, sementara kita kan meyakini bahwa amal itu tidak bisa dipindahkan kepada orang lain, tidak bisa diwakilkan, tidak bisa digantikan. Sehingga kalau haji ya yang berangkat ya yang haji, yang umroh berangkat yang umroh. Sehingga tidak ada namanya badal haji lah. Di lain sisi itu ada ulama-ulama kita itu berpendapat bahwa badal umroh dan haji itu boleh dan itu sah. Itu monggo. Itu memang berbeda dalam pemahaman. Nah iya jenengan kan itu. Ya kita itu ya seperti itu pemahamannya. Kita ambil yang pemahaman itu. Nih ada pemahaman lain yang jangan disalahkan itu loh. Sudah biar gitu aja.